Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is sholihin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat semua, mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat zahir dan batin, diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, senantiasa di dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah saat hidup terasa sial. Bangun pagi, tiba-tiba tidak terdengar suara jam waker, sudah terlambat. Kendaraan di start, nggak hidup, rupanya baterai sudah soak. Naik ojek ke stasiun kereta, sampai di stasiun kereta sudah jalan. Terpaksa naik bis. Naik bis sampai di tengah jalan, rupanya bisnya mogok pula. Begitu berjalan sedikit, macet jam. Sampai di tempat kerja, kena marah sama atasan. Kenapa terlambat, kenapa lelet, kenapa teredor. Pulang ke rumah, macam-macam pula kejadian di rumah. Lalu merasa hidup ini sial. Jadi menarik tema kita malam hari ini, saat hidup terasa sial. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sial itu ada dalam Islam? Jadi sial ini bahasa Arabnya asyu'mu. Alif, lam, shin, waw, ada hamzahnya di atas, mim. Asyu'mu, artinya sial. Jadi sial dalam Islam itu menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam asyu'mu, sial itu adalah tradisi jahiliyah dan Islam melarang itu. Pagi kalau dia mau pergi bekerja, dia ambil batu. Orang jahiliyah ini mengambil batu, lalu dia lempar burung yang ada bertengger di atas pohon. Dia lempar, lalu kemudian kalau burung itu terbang ke arah Yaman, maka berarti Yaman artinya beruntung. Lucky. Get lucky. Kamu mendapat keberuntungan. Kalau bahasa Melayunya bertuah. Kalau burungnya terbang ke arah Syam, berarti syu'mu, sial. Nah, jadi dia tidak pergi hari itu. Istrinya bertanya, kamu tidak pergi dagang hari ini, nggak jualan? Kata dia, hari ini hari sial. Jadi kalau gitu kita nggak usah pergi. Maka orang yang meyakini ada kesialan itu termasuk dalam tatayyur namanya. Tatayyur diambil dari kata toir. Toir artinya burung, menggantungkan takdirnya hari itu kepada burung. Apakah masih ada orang sekarang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kesialan karena burung, dilekatkan kesialan itu kepada diri. Kalau diteruskan juga perjalanan hari ini nanti akan sial, maka perbuatan itu haram. Merusak iman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka orang ini juga disebut sebagai musyrik. Kenapa dia musyrik? Tapi dia percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia rezeki Allah, yang menghidupkan, yang mematikannya Allah. Dia memberikan ada porsi kepada makhluk lain untuk memberikan manfaat dan mudarat.
Sedangkan dalam Islam diajarkan huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang mendatangkan mudarat. Maka kita meminta kepada Allah supaya didatangkan manfaat, dijauhkan mudarat. Tidak ada hubungan dengan burung. Nah, begitu juga dengan suara. Kalau terdengar suara burung ini, ya ini kayaknya mau sial ini nih. Ini sialan ini. Nah, maka asyumu, sial itu adalah tradisi dari jahiliyah yang ketika Islam datang, Islam mengharamkan kita untuk percaya, merusak keimanan kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lalu Islam menghilangkan itu semua. Ada satu lagi tradisi mereka, mengambil anak panah dari dalam tabung. Ini tabung, dimasukkan anak panah ke dalam, lalu anak panah ini dicabut. Cabut, gagal. Sebaiknya Anda transaksinya hari ini jangan dulu transaksi, karena ini akan sial ini. Hurrimat innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mencabut anak panah. Azlam itu anak panah yang pangkalnya belum dikasih bulu ayam. Ini anak panah ujungnya dikasih besi, pangkalnya dikasih bulu ayam, namanya sahmun. Tapi kalau bulu ayamnya belum dipasang, namanya azlam. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam percaya kepada anak panah rijsun kotor najis min amali syaitan perbuatan syaitan fajtanibuh jauhi. Sial. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang. Melalui ramalan-ramalan, kelihatannya Anda ini sial ini. Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak. Maka sialannya mau mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Habis itu dia kan marah, habis itu marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajak, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempeleng kau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu. Jangan ditanam pohon kayu ini
nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung. Jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari. Jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan. Jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun sial, kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial. Ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz, nakal. Sekarang sudah taubat, sudah hijrah. Berarti dia tidak sial. Yang kedua hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda. Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar. Kalau kita naik, jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyukmu. Memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu. Diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil. Kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Bukan ada hubungan cahaya matahari dengan rezeki, bukan itu maksudnya. Ketika rumah ini menghadap cahaya matahari terbit pagi, betul waktu pagi itu panasnya sehat. Tapi waktu siang panas terik, sehingga di dalam rumah itu mereka tinggal di gurun pasir. Tidak ada kipas angin, tak ada AC, panas. Maka mestinya membuat rumah itu depannya ke utara, lalu kemudian belakangnya ke selatan, atau depannya ke selatan, belakangnya ke utara, bukan menghadap ke timur atau ke barat, karena itu akan melawan cahaya matahari. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis, tidak ada unsur gaib-gaib, karena kita sudah mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat Yasin, berkat tahlil, berkat sodaqoh. Nah, ini semua. Jadi jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak, tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini, hari ini Anda sial.
maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam tentang asyu'mu ini, tentang sial. Jadi jangan lagi berkata, ini kayaknya aku sial nih gara-gara kemarin nabrak kucing ini. Habis nabrak kucing itu memang sial terus ini. Apa pula hubungan kucing sama takdir? Berarti bertambahlah Tuhan kau kucing. Samalah sama orang Mesir zaman jahiliyah, ada Tuhannya kucing. Coba tengok di dinding-dinding piramid Mesir, ada gambar kucing. Film Mumi pun ada, mereka mengkeramatkan kucing. Dalam Islam semuanya makhluk, masih wallah selain Allah itu adalah makhluk, tidak memberikan efek. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matangkan sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Nah, ini tentang sial. Nah, setelah jelas tidak ada yang namanya sial dan sialan dalam Islam, lalu bagaimana kalau terjadi pada diri kita setelah bekerja di suatu tempat tidak nyaman, setelah pindah di satu rumah, apakah tempat kerja itu sial atau rumah itu sial, atau kalau dia menikah suaminya itu sial atau istrinya itu sial? Maka itu tidak ada. Semuanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, apa itu namanya? Yang pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtaquha. Saya jalan dengan Bang Alvin. Saya Bang Alvin, Putra Ilham Wira. Tiba-tiba kaki saya tertusuk duri. Tertusuk duri. Apakah saya perlu mencari-cari? Wah, kalau gitu aku nih sial nih kayaknya nih. Perlu ganti nama ini. Perlu pindah rumah ini. Perlu potong kambing hitam ini untuk mengusir sial. Maka yang pertama, kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Coba lihat. Coba lihat bagaimana Islam membangkitkan semangat orang. Yang sebelumnya orang menganggap dirinya sial, rumahnya sial, tanggal lahirnya sial, dirinya pembawa sial, sehingga memberikan efek negatif pada dirinya. Maka Islam datang, tidak ada itu yang namanya sial. Hari lahirmu baik, bulan lahirmu baik, namamu baik, rumahmu baik, tempat tinggalmu baik, bapakmu baik, ibumu baik. Karena kau adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kalaupun terjadi sesuatu yang tak menyenangkan hatimu, Allah menghapuskan dosa-dosamu. Jadi yang bangkit adalah aura positif. Nggak ada lalu kemudian menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian bawaannya murung, lama-lama stres, anxiety, depresi, mengaku konsultasi sama psikiater, dikena penyakit ini, bipolar, hantu belau, segala macam. Maka dalam Islam itu simple saja, bahwa tidak ada namanya sial. Kau adalah makhluk yang sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau adalah makhluk yang mulia. Karramna bani adama ala katsirin minal khalqi. Engkau adalah orang yang baik. Engkau lebih mulia daripada malaikat kalau engkau beriman kepada Allah, menjaga matamu, menjaga telingamu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Hilangkan semua yang namanya negatif, berpikir positif. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah, Allah menghapuskan dosa saya. Kau aku tengok sakit-sakitan, nampaknya sial kau ini. Pertama, rumah kau sial, kucing yang kau pelihara sial, tanggal lahirmu sial, bulan lahirmu sial, lakimu sial, binimu sial. Itu anak kau yang lahir terakhir itu tuh agak bawa sial itu. Negatif semua. Melihat anak, melihat istri, melihat rumah, melihat sial semua. Tapi begitu Islam datang, nggak ada tuh yang namanya sial-sialan.
semuanya baik. Kalaupun kau sakit, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika hidup merasa sial, kenapa apes terus ya? Kenapa begini terus ya? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau kasih pahala. Mau kasih pahala. Pahala itu kan dengan sholat duha Pak Ustadz, sholat tahajud Pak Ustadz, zikir, baca Quran. Betul, itu pahala. Tapi itu namanya pahala badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya pahala badan. Pahala itu kan baca Quran Pak Ustadz, itu namanya pahala lisan. Bismillahirrahmanirrahim, pahala lisan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu namanya pahala lisan. Yang namanya pahala itu kan Pak Ustadz bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun kelas, bangun asrama. Itu namanya pahala harta. Terus kalau kita jalan kaki tertusuk, tiba-tiba melayang batu dari atas kepala kita kena, tiba-tiba kita sakit, pahala apa? Pahala sabar. Itulah dia pahala sabar. Jadi kalau gitu dapat pahala itu melalui apa saja? Melalui 4. Pertama melalui badan, sholat, tawaf, sa'i, jihad, itu pahala badan. Yang kedua pahala lisan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pahala lisan. Yang ketiga pahala harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, sedekah, ini pahala harta. Yang keempat namanya pahala hati, sabar, qanaah, merasa cukup, enggak ngelawan. Inilah pahala hati. Mungkin Allah sudah menguji. Ini orang kalau kusuruh tahajud malam, bagus. Qobliyah, ba'diyah, oke. Oke, sudah. Lisannya baca surat Al-Kahfi malam Jumat, baca Al-Muluk mau tidur, baca Yasin, zikirnya banyak, ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas, Hizib Nawawi, Hizib Bahar, banyak. Hartanya juga rajin sedekah, tapi ada satu yang belum. Ada satu kontennya yang masih kosong. Apa dia? Amal hati. Maka aku uji. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak langsung mengatakan, oh diri saya sial ini, suami saya sial ini, anak saya yang terakhir ini sial ini, kawan saya yang ini sejak berteman dengan ini sial. Enggak, kita tidak menyalahkan orang. Kita menarik ke diri kita, berarti amalku masih kurang. Ada satu amal yang aku belum. Amal apa namanya? Amal hati. Yang ketiga, adalah Allah mau mengangkat kita ke derajat level makom tertinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah radiyah. Inilah makam yang tinggi, radiyatan mardiyah. Radiyah ridho, mardiyah diridhoi. Lebih dulu diridhoi atau ridho? Lihat bunyi ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu dulu ridho. Kamu dulu ridho, baru Allah menjadikan kamu ridho. Berusaha untuk ridho, berarti kita sedang naik level. Coba lihat sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Coba perhatikan
Sebelum Islam dengan setelah Islam. Sebelum Islam merasa diri sialan, anak paling sialan, suami sialan, tanggal lahir sialan, tahun lahir sialan, keluarga sialan, generasi sialan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri. Tapi begitu Islam datang, ujiannya tetap datang. Tapi dia mengatakan, mungkin Allah mau jadikan saya ridho, maka saya mesti ridho duluan. Saya ridho duluan. Saya bayar dulu DP-nya, baru nanti Allah ridho. Jadi Islam ini memberikan aura positif, membangkitkan semangat. Orang bayangkan kalau tidak datang Islam zaman jahiliyah dulu. Bangun pagi, menggantungkan nasib pada burung, menggantungkan nasib pada pohon kayu, menggantungkan nasib pada arah terbang, menggantungkan nasib pada suara burung, menggantungkan nasib pada orang. Setelah Islam datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuat, jiwanya itu kuat. Orang kalau jiwanya lemah, dia akan bergantung walaupun kepada rumput lapuk. Orang kalau sudah hanyut di sungai, dia akan menarik semua rumput yang lapuk pun dia tarik juga. Orang kalau tidak berpegang kepada Allah, dia akan berpegang kepada selain Allah. Nampak ada kambing yang aneh kakinya 3 disembah. Nampak ada anjing kepalanya bercabang disembah. Nampak ada pohon kayu agak aneh dikit disembah. Nampak orang agak aneh dikit dari penampilannya, dari ngomongnya disembah. Kenapa? Kenapa ada ketertarikan untuk menyembah makhluk? Karena tidak mengagungkan Allah. Maka setelah Islam datang, la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kayu, batu, lembu, hantu, kuku, tidak ada satupun yang layak disembah. Mentauhidkan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mau berangkat bisnis, kerja, mau agreement, tanda tangan, tak lagi percaya kepada bunyi cicak, bunyi tokek, bunyi burung. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau paham hakikat ajaran Islam ini, mendatangkan ketenangan, memberikan kekuatan, tidak menyalah-nyalahkan diri, tidak menyalah-nyalahkan orang, tidak menganggap negatif, tidak suka mencari kambing hitam. Yang bisnis dia, yang ngitung dia, yang teledor dia, yang salah hitung dia, yang kurang belajar manajemen dia. Pas giliran bangkrut, yang disalahkan siapa? Anak terakhir sialan, istri sialan, suami sialan, rumah sialan. Apa salah mereka? Ini ajaran dari mana ini? Itu maka disebut dia jahiliyah. Apakah masih ada jahiliyah di abad 20 ini? Iya, banyak sekali orang masih jahiliyah. Menganggap orang di sekitarnya sialan semua. Padahal dia yang sialan. Sialannya apa? Ya sialannya nggak mau belajar. Begitu banyaknya tempat belajar. Lebih hinanya lagi, nggak mau belajar, menggantungkan nasib ke dukun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kita sudah paham, kita sudah ngaji, maka kita tinggalkan pemahaman, keyakinan tentang sialan-sialan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan,
ada 3 kemungkinan. Bahwa yang pertama Allah menghapuskan dosa, yang kedua Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita dapat pahala dari amal hati, yang ketiga Allah ingin kita diridhai dengan berusaha ridha dengan ketetapan Allah saat tidak sesuai keinginan kita dengan kenyataan. Kalau masalah jodoh, inginnya begini, kenyataannya begini. Dalam keadaan transaksi bisnis, inginnya begini, kenyataan begini. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, taufik namanya. Allah ingin kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau keinginan kita ke sana, keinginan Allah begini, tak sesuai dengan kenyataan, Allah ingin kita ridha dan bersabar. Di dalam ridha dan sabar juga ada balasan pahala terindah. Seperti biasa, 20-40, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin, kita teruskan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.